Ambil semangka di dalam baskom. Semangka diambil, dibelah-belah. Kami awali dengan ucapan Assalamualaikum, dengan bismillah, awal segala. Salam budaya, tabik datuk, tabik tuan dan puan. Kami dari Gerbang Malai, Kabupaten Langkat, akan mengangkat cerita tentang Telangkai dan fungsi serta tugas daripada seorang Telangkai. Telangkai adalah satu lembaga atau satu kumpulan orang yang menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lain. Biasanya Telangkai berfungsi dalam adat perkawinan masyarakat Melayu. Tugas Telangkai adalah merisik, meminang, dan mengantarkan pengantin. Nah, di merisik ada 3 jenis, diantaranya merisik curi. Ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu untuk mengetahui keadaan si wanita. Setelah merisik curi selesai, maka diadakan merisik kecil, di mana keluarga pihak laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan untuk mengadakan silaturahmi, bertanya tentang keadaan si perempuan untuk dirisik dan dipinang. Setelah risikan bergema dan diterima, maka beberapa waktu kemudian datanglah Telangkai membawa beberapa orang, termasuk anak beru, untuk merisik dan meminang secara resmi si wanita yang akan dijadikan calon istri daripada pengantin laki-laki. Nah, setelah risikan diterima, maka diadakanlah jamu sukut oleh kedua belah pihak. Dan ini jarang sekali dilakukan oleh masyarakat Melayu. Jamu sukut adalah membentuk panitia untuk perhelatan peresmian pernikahan daripada kedua belah pihak. Nah, setelah itu maka diadakanlah pengantar pengantin, di mana dalam pengantar pengantin ini dia lakukan dengan pertama sekali yaitu akad nikah, di mana akad nikah ini setelah akad nikah dilaksanakan barulah dia mengantar pengantin dengan arak-arakan. Nah, dalam mengantar pengantin ini biasanya itu dilakukan dengan beberapa rangkaian acara, diantaranya empang batang, empang pintu, dan empang pelaminan atau empang kipas. Di empang batang biasanya dijaga oleh 2 orang pemuda. Kemudian di sini ada dialog dalam bentuk bahasa pantun. Setelah itu maka dirangkai dengan pencak silat. Selesai pencak silat sebagai tanda bagaimana mengetes kemampuan tamu yang datang. Nah, setelah itu baru diadakan penyambutan dalam bentuk tari Melayu, yaitu tari persembahan. Usai tari persembahan, maka pengantin dibawa kembali lagi pada empang pintu. Di empang pintu dijaga oleh 2 orang laki-laki yang disebut biasanya dengan impal larangan, di mana hak impal yang berhak mengambil pengantin, namun dengan kebesaran hatinya impal menyerahkan, maka pihak pengantin laki-laki harus membayar tebusan sebanyak 1/4 mahar. Nah, dari sini dilaksanakan pula lah dengan acara empang kipas. Di empang kipas ini sebelum masuk ke pelaminan atau masuk ke rumah, maka kaki si laki-laki dicuci dengan tepung tawar dengan tujuan jangan ikut hantu jembalang yang ada di luar, kemudian dipijakkan kakinya ke batu lagan agar jangan menjadi anak durhaka. Barulah pengantin meniti cikar kiau sampai ke pelaminan, namun sebelumnya sembah dulu kepada kedua orang tua, terutama kepada mertua. Barulah pengantin setelah laut dialog, pintu pun dibuka, maka pengantin didudukkan untuk disandingkan bersama. Rombongan marhaban melanjutkan acara dengan marhaban, kemudian menutup acara dengan doa, dan mengakhirinya dengan puja-puji pengantin. Nah, dari sana barulah pengantin ditepung tawari atau tampung tawar. Seluruh keluarga, kedua belah pihak keluarga dari yang tua-tua menepung tawari dengan tujuan dan maksud agar kehidupan masa depan mereka nanti tetap dalam keadaan lindungan Allah SWT. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, barulah setelah tepung tawar dibawalah pengantin ke ruangan tengah untuk rangkaian acara makan hadap-hadapan. Makan hadap-hadapan dengan tujuan adalah mengenalkan kepada pengantin tentang kehidupan dari jenis-jenis makanan dan sebagainya, kemudian mengenalkan kedua belah pihak keluarga. Usai makan hadapan, dilaksanakan kembali di depan pelaminan acara serah terima pengantin. Maka pengantin laki-laki pun diserahkan kepada pihak keluarga, barulah pihak pengantin keluarga pihak pengantin laki-laki pulang ke rumah masing-masing.
Berakhir sudah rangkaian acara mengantar pengantin pada hari itu, namun kiranya pada besok pagi akan dilanjutkan dengan acara mandi berdibar atau mandi bersuci. Kami dari pengurus Gerbang Malai Kabupaten Langkat mengharapkan bahwa pagelaran ini nantinya dapat benar-benar menjadi acuan dalam adat perkawinan masyarakat Melayu Langkat yang kini hampir sudah bergeser nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Semoga harapan ini nantinya dapat disampaikan kepada para generasi muda, sehingga para generasi muda dapat benar-benar bisa melestarikan dan mengembangkan adat istiadat perkawinan ini dengan baik dan benar. Dan kami berharap juga kepada dunia pendidikan, khususnya pendidikan, Menteri Pendidikan, khususnya kepada pendidikan di Langkat dan pariwisata, benar-benar juga dapat membimbing dan memberikan pencerahan sehingga adat budaya Melayu Langkat, khususnya dalam perkawinan, dapat terlestarikan. Samping itu juga harapan kami semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya masyarakat Melayu di Kabupaten Langkat. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bagaimana? Maka untuk ini kami padakan saja demikian. Kami sampai di sini dan lain kali kita berjumpa lagi. Kabupaten Langkat, kota bertuah, di Taman Sari bunga pun tumbuh. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi datuk, tabi tuan dan puan.